Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam episode kedua Prophetic Lessons, Fragmen Kehidupan dan Hikmah dari Sirah Nabi. Di samping saya sudah ada Mas Ahmad Baikuning, editor senior Mizan. Kita masih akan mengulas buku ini. Masih di sore hari bulan puasa, dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kita akan melanjutkan, Mas, pertanyaan dari episode yang lalu. Berdasarkan sirah, pada usia 12, Muhammad kecil itu kan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan dalam salah satu episodenya, Muhammad dan Abu Thalib itu mengadakan perjalanan ke Syam untuk berdagang. Nah, tapi di tengah perjalanan, rombongan ini bertemu dengan seorang rahib yang namanya Buhaira. Dia memberi peringatan kepada Abu Thalib bahwa jangan dilanjutkan perjalanan ini, karena anak ini adalah memiliki ciri-ciri seorang nabi yang begini begitu. Nah, artinya berdasarkan riwayat ini kan sebetulnya berarti orang-orang di sekitar Muhammad kecil pada waktu itu sudah mengetahui bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang nabi. Bagaimana kita memaknai riwayat ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kisah tentang pertemuan Nabi Muhammad bersama pamannya ke Syam ketika bertemu dengan pendeta Buhaira itu sangat populer, ya. Sebetulnya logika dari cerita itu sangat bisa dipahami. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa Ahlul Kitab itu mengetahui Nabi itu seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Saking dekatnya itu. Boleh saya bacakan ayatnya untuk memberi penegasan, ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang ahli kitab itu mengenal Nabi itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ya, karena berita atau nubuat tentang kedatangan Nabi itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab suci Taurat dan Injil. Begitupun kalau kita baca menurut penuturan Nabi Isa sebagaimana direkam dalam Al-Quran, ya. Maaf, saya bacakan lagi. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa sebagaimana direkam dalam Al-Quran itu sudah memberitahu kepada umatnya bahwa akan datang seorang nabi sesudahku bernama Ahmad. Ya, ini adalah Nabi Muhammad. Jadi memang ahli-ahli kitab baik dari tradisi Taurat maupun Injil sudah memahami akan kedatangan Nabi itu. Karena itu logika dari cerita ini sangat bisa dipahami. Kalau Buhaira seorang pendeta Nasrani yang memang mendalami Injil secara luar biasa dan memang masih menganut agama Hanifiyah, itu dia bisa mengetahui tentang ciri-ciri kenabian pada sosok Nabi Muhammad SAW pada saat itu, ya. Tapi memang kisah ini diperdebatkan oleh sebagian kalangan, termasuk Pak Quraisy sendiri dalam bukunya Sirah Nabi yang ditulis oleh beliau. Beliau mengatakan bahwa riwayat ini diperdebatkan, bahkan kalau beliau sendiri secara jelas menyatakan meragukan tentang detail dari cerita itu sendiri. Karena kalau dalam cerita itu kan diriwayatkan bagaimana awan-awan menaungi, pohon-pohon merunduk, ya. Dan kisah-kisah mukjizat seperti itu. Tapi terlepas dari soal cerita itu sendiri, logika dari cerita itu sangat bisa dipahami bahwa para ahli kitab sudah mengetahui tentang bakal datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir itu. Kemudian kita masuk kepada episode kehidupan Nabi berikutnya. Jadi dalam sirah itu digambarkan bahwa dari sejak muda Muhammad itu seorang pemikir. Dia sering merenungi tentang kehidupannya, dan bahkan beliau juga digambarkan tidak pernah mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah.
beliau menghindari itu semua, merenung dan juga bukan hanya tidak melaksanakan tradisi tapi juga tidak melakukan penyembahan terhadap patung-patung jahiliyah. Artinya dari sejak muda Muhammad adalah seorang pemikir yang visinya tuh sudah melampaui orang-orang di sekitarnya. Tapi mengapa beliau sendiri baru diangkat menjadi nabi atau mendapat wahyu pertama itu di usia 40 tahun? Kenapa perlu waktu yang lama? Pada ciri-ciri kenabian itu kan sudah mulai muncul dari sejak kecil malah gitu. Tapi baru muncul wahyu pertama pada usia 40 tahun. Ya, perlu ditegaskan bahwa soal kenabian atau pengangkatan beliau sebagai nabi ini atau sebagai rasul bukan merupakan upaya manusiawi, tapi merupakan suatu hak prerogatif Allah langsung ya. Karena kita tidak bisa berserta menjadi nabi. Tapi kalau menjadi seperti nabi, meniru perilaku nabi itu sudah kewajiban bagi kita semua ya. Jadi kapan seseorang itu diangkat secara resmi menjadi rasul itu adalah hak prerogatif Allah ya. Tentu kalau kita lihat secara hikmah manusiawinya ada banyak pertimbangan kenapa demikian. Misalnya kematangan psikologis seseorang itu dianggap tercapai pada usia 40. Makanya ada pepatah populer life begins at 40 ya. Itu saya kira merupakan satu kebijaksanaan yang cukup universal bahwa pada usia 40 itu orang mengalami kematangan dari segi spiritual, dari segi intelektual, dari segi emosional. Nah pada usia kematangan inilah wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kalau dari segi hikmahnya ya. Kemudian kalau dari segi hikmahnya lain adalah pada usia 40 tahun ini Nabi telah mengalami fase-fase perkembangan yang sudah dinamis ya. Pertama beliau sudah menikah dengan Khadijah. Kemudian beliau sudah diakui sebagai orang yang sangat dipercaya oleh masyarakatnya. Artinya sudah tampil sebagai semacam calon leader yang diakui oleh kaum Quraisy sendiri. Misalnya paling jelas adalah dalam peristiwa pengangkatan atau penempatan Hajar Aswad. Itu kira-kira pada usia 35 tahun. Pada saat peristiwa penempatan Hajar Aswad itu terjadi konflik antara berbagai suku karena masing-masing merasa paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad itu di tempatnya, yaitu di pojok Ka'bah ya. Nah dalam perselisihan itu akhirnya diambil keputusan bahwa siapapun yang berhasil masuk ke Makkah pertama pada hari tertentu yang ditentukan, dia yang berhak menempatkan Hajar Aswad itu. Dan akhirnya Rasul yang ternyata berhasil masuk yang paling pertama ya hari ketentuan itu. Nah ketika Nabi akhirnya diangkat sebagai orang yang berhak menempatkan Hajar Aswad itu, dia secara sangat bijaksana meminta para kepala kabilah, kepala suku untuk memegang ujung-ujung dari kain, satu kain yang dibentangkan, kemudian Hajar Aswad ditempatkan di tengah, kemudian para kepala kabilah itu menggotong kain itu dan mendekatkan Hajar Aswad ke tempatnya, kemudian Nabi menempatkan Hajar itu ke posisinya. Dan itu suatu penyelesaian yang luar biasa pada zaman itu karena bisa mencari rekonsiliasi atau titik temu yang sangat menyenangkan bagi semua pihak. Ya. Jadi pada usia 35 pun Nabi sudah diakui sebagai seorang leader di kalangan Quraisy. Ya. Kemudian juga pada masa-masa itu tentu kalau kita flashback lagi ya bahwa pada usia 25 tahun beliau sudah menjalani fase-fase perdagangan ke Syam dan ke Yaman ya. Itu juga satu pengalaman yang luar biasa karena beliau langsung berinteraksi dengan kehidupan real masyarakat Arab pada saat itu. Di mana mata pencaharian utama masyarakat Arab pada zaman itu adalah trading ya, terutama masyarakat Mekah ya. Karena Mekah itu praktis tidak mengenal pertanian, tidak mengenal produksi yang cukup, produksi barang yang cukup ya. Maka mereka mengandalkan trading, perdagangan. Ya, utamanya adalah ke Syam dan ke Yaman. Jadi Nabi sudah mengalami fase-fase perkembangan intelektual, spiritual, dan emosional yang memang memadai, yang matang gitu ya. Kemudian fase tahanus atau fase menyendiri di Gua Hira itu memang sudah dilakukan sebetulnya terutama sekali pada masa-masa beliau menjelang usia 40.
Meskipun sebelum itu beliau dikenal sebagai orang yang memang senang merenung, ya, memberikan umatnya yang mengalami kita sebagai fase jahiliyah, ya. Jadi untuk mencapai satu kondisi yang kondusif bagi penerimaan wahyu itu, Nabi seakan-akan mengalami satu fase-fase kontemplasi yang cukup panjang, ya. Sekarang kalau intensif sekali itu dikatakan ya pada sebulan terakhir sebelum turunnya wahyu pertama itu di Gua Hira. Jadi fase-fase kontemplasi yang panjang ini, ya, yang diyakini oleh umat Islam bahwa beliau ini adalah sebelum secara resmi turunnya wahyu kepada beliau adalah mengikuti tradisi Hanifiyah, ya, artinya tradisi yang masih murni, penyembah kepada Allah yang murni, yang diwariskan dari tradisi Nabi Ibrahim. Jadi memang fase-fase kehidupan Nabi itu sudah matang, sedemikian pada usia 40 tahun beliau akhirnya mendapatkan wahyu pertama itu. Saya kira itu penjelasannya. Tradisi Hanifiyah itu beliau mendapatkannya dari keluarganya kah atau dari sebelah apa nih? Sebetulnya tidak. Kalau cerita detailnya saya kira mungkin saya tidak akan uraikan di sini, ya. Tetapi memang di dalam masyarakat Arab pada saat itu diketahui ada beberapa orang yang mengenal tradisi Hanifiyah, yang mereka tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal, ya, Waraqah bin Naufal, dan juga orang-orang lain yang memang tidak mau menyembah berhala atau patung, gitu, ya. Dan Nabi memang sejak awal tidak ikut-ikutan menyembah patung atau berhala sebagai masyarakat Arab pada saat itu, ya. Kalau secara teologis sebetulnya ini memang merupakan sebuah ketentuan. Siapapun Nabi itu selalu tidak pernah menyembah sesembahan selain Allah, patung, berhala, apapun, ya, tidak pernah, ya, karena dia dilindungi dari segala bentuk kemusyrikan sejak kecil sekali, ya. Jadi kalau kita lihat cerita yang populer bahwa Nabi dibedah pada usia sekitar 4 tahun, yang diceritakan di situ bahwa dia dikeluarkan kotorannya, itu oleh banyak ulama ditafsirkan bukan seperti itu, ya. Bahkan banyak juga yang memperdebatkan tentang keaslian kisah tentang pembelahan dada itu, ya. Sekalipun peristiwa pembelahan dada itu hendak diterima sebagai kisah yang valid, ya, maka itu harus ditafsirkan sebagai bukan pembersihan dari kotoran, tetapi semacam peneguhan atau malah pemberian cahaya yang supaya kepribadian beliau itu lebih cerah lagi, lebih cemerlang lagi, ya. Jadi bukan dalam konteks membuang negativitas, tapi menambah positivitas atau menambah kemuliaan, keagungan, persiapan, dan seterusnya. Jadi konotasinya bukan menghilangkan hal yang negatif, seperti misalnya kotoran-kotoran di dalam hati, gitu, ya. Jadi kisah misalnya pembelahan Nabi, kalau dalam konteks tadi dikaitkan dengan kenabian, ya, bukan dalam konteks membuang kotoran. Karena tidak mungkin di dalam diri seorang calon Nabi yang berusia 4 tahun memiliki kotoran-kotoran di dalam hati. Bahkan seorang biasa pun, ya, seorang anak siapapun dia, apalagi seorang Nabi, ya, yang belum mencapai akal balik, maka hatinya dikatakan itu hanis, hatinya itu bersih, tidak ada dosa pada mereka. Sebelum seorang anak mencapai fase mukallaf, ya, dia tidak dikenai predikat dosa atau memiliki kotoran-kotoran di dalam hati, seperti itu, ya. Jadi itu saya kira fase-fase bagaimana perkembangan Nabi sampai mencapai usia 40 tahun hingga beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Demikian, terima kasih Mas Baik atas tanya jawabnya. Untuk episode kali ini kita cukup dulu sampai sekarang. Nanti minggu depan kita akan memulai kembali episode ketiga, Prophetic Lessons, Fragmen Kehidupan dan Hikmah dari Sirah Nabi, dari buku yang sama, Sirah Muhammad, karya Muhammad Husain Haikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.